sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Tidar, hiduplah seorang gadis bernama Rahayu. Usianya baru menginjak 19 tahun, namun parasnya sudah menjadi buah bibir seluruh desa. Kulitnya bening, matanya tajam seperti embun pagi, dan senyumnya mampu meredakan emosi siapapun yang melihatnya. Tak sedikit pemuda yang datang melamar, namun Rahayu selalu menolak dengan halus. Ia dikenal sopan, lembut, namun sedikit misterius. Suatu pagi yang cerah di awal musim hujan, Rahayu berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Itu sudah menjadi rutinitasnya setiap minggu. Ia membawa keranjang rotan dan sebilah parang. Namun hingga senja menjelang, Rahayu tak kunjung pulang. Warga desa mulai resah. Pencarian dilakukan, namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Bahkan anjing pelacak pun kebingungan. Hari pertama berlalu, hari kedua penuh doa dan harap. Hingga masuk hari ketujuh, suasana desa menjadi muram. Banyak yang mulai mengira Rahayu telah mati dimangsa binatang buas. Ibunya pun jatuh sakit karena terlalu banyak menangis. Namun, keajaiban terjadi. Pada pagi hari ketujuh, Rahayu muncul di tepi desa. Bajunya masih utuh, tubuhnya bersih, bahkan terlihat lebih bersinar dari sebelumnya. Kulitnya seperti berkilau keemasan, dan matanya tidak lagi seperti manusia biasa. Tatapannya dalam, seperti menyimpan ribuan rahasia. Warga berkumpul mengerubunginya. Pertanyaan meluncur bertubi-tubi. Di mana dia selama ini? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ia selamat? Rahayu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku telah menikah dengan penjaga hutan ini. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah siluman harimau." Seketika, desa gempar. Setelah beberapa hari, Rahayu mulai menceritakan kisahnya kepada ibunya dalam bisikan. Konon, saat ia masuk ke dalam hutan, ia tersesat karena kabut tebal turun mendadak. Dalam kepanikan, ia tersandung dan terjatuh ke dalam lubang kecil yang ditutupi akar. Saat sadar, ia berada di dalam gua yang hangat dan harum, dikelilingi cahaya keemasan. Di sanalah ia bertemu dengan sesosok lelaki, berwajah tampan dan bermata kuning menyala. Lelaki itu mengenalkan diri sebagai Surya, penjaga hutan yang sesungguhnya roh, siluman harimau yang telah hidup selama ratusan tahun, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun ia kesepian, dan konon hanya bisa melepaskan dirinya dari penderitaan abadi jika ada seorang manusia berhati murni yang bersedia menjadi istrinya. "Aku tidak memaksamu," kata Surya, "namun jika kau bersedia, kau akan mengenal dunia yang tak pernah bisa dijangkau manusia biasa." Rahayu, entah karena pengaruh sihir atau ketulusan hatinya, menerima lamaran itu. Ia tinggal bersama Surya selama 7 hari yang terasa seperti berbulan-bulan. Ia melihat dunia roh, berkomunikasi dengan pohon, burung, dan sungai. Ia belajar menjaga alam dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia pun jatuh cinta, bukan karena sihir, tapi karena Surya memperlakukannya dengan lembut dan penuh rasa hormat. Namun pada hari ketujuh, Surya berkata bahwa Rahayu harus kembali. "Dunia manusia adalah takdirmu, tapi ikatan kita tetap hidup. Kau akan kembali saat waktunya tiba." Sebelum ia pulang, Surya memberikan kalung dari taring harimau emas. "Ini akan menjagamu, dan menjadi tanda bahwa kau adalah penghubung antara dua dunia." Sejak hari itu, Rahayu berubah. Ia menjadi lebih pendiam, namun juga lebih bijak. Ia mulai merawat hutan sekitar desa, mengajari anak-anak untuk mencintai alam. Beberapa orang menganggapnya aneh, tapi banyak juga yang diam-diam mengaguminya. Suatu malam, seorang pembalak liar datang ke desa, membawa tumpukan kayu dari hutan larangan. Malam itu juga, ia menghilang tanpa jejak. Di tempat terakhir ia terlihat, hanya ada bekas cakaran besar di tanah, dan bau hutan yang menyengat. Warga mulai takut. Mereka mendatangi Rahayu, memohon perlindungan. Rahayu hanya berkata, "Jangan sakiti hutan, ia punya penjaga." Sejak itu, tidak ada lagi yang berani masuk ke hutan tanpa izin Rahayu. Beberapa tahun berlalu, Rahayu tak pernah menikah dengan manusia. Ia tetap tinggal bersama ibunya, namun sering menghilang setiap malam bulan purnama. Orang-orang percaya, di malam itu ia kembali ke pelukan suaminya, sang siluman harimau. Dan pada suatu pagi, Rahayu menghilang kali ini untuk selamanya. Yang tertinggal hanyalah kalung taring emas dan jejak kaki. Harimau mengarah ke dalam hutan. Konon, hingga kini, hutan di kaki gunung Tidar masih dijaga oleh sepasang mata tajam yang bersinar keemasan penjaga hutan dan istrinya. Sang gadis berhati murni. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kepergian Rahayu. Ibunya meninggal dengan damai, percaya putrinya hidup bahagia di dunia lain.
Desa di kaki gunung Tidar perlahan berubah. Namun satu hal tak pernah berganti. Aturan tak tertulis untuk menghormati hutan. Namun legenda Rahayu tak pernah pudar. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang gadis yang menjadi istri siluman harimau. Para orang tua mengajarkan, jika kau masuk ke hutan dengan hati bersih, kau akan didengar. Tapi jika berniat jahat, kau takkan pernah kembali. Pada suatu musim kemarau yang panjang, desa dilanda kekeringan. Sumur-sumur mengering, tanaman mati, dan binatang ternak sekarat. Warga akhirnya berkumpul di batas hutan, memohon pertolongan. Di tengah doa dan isak tangis, muncullah seorang anak kecil Laras, cucu dari sahabat lama Rahayu. Ia masuk ke hutan sendirian, membawa kalung taring emas yang dulu ditemukan di rumah Rahayu. Laras tak kembali malam itu, namun keesokan paginya, awan gelap bergulung di atas gunung Tidar, hujan turun deras, memulihkan tanah dan menyuburkan ladang. Desa selamat, dan Laras, ia muncul 3 hari kemudian, di tepi hutan, dengan tatapan tajam dan senyum tenang. Ia tak berkata banyak, hanya satu kalimat yang menggema hingga kini. Penjaga hutan telah mempercayakan warisannya padaku. Kini, giliranku menjaga kalian. Sejak kepergian Rahayu, hutan gunung Tidar menjadi sunyi namun terasa hidup. Pepohonan seperti bernafas, dan udara di sekitarnya membawa wangi bunga liar yang tidak pernah mekar di tempat lain. Tidak ada yang berani menebang pohon. Bahkan burung pun berkicau dengan hati-hati. Tapi manusia, seperti biasa, mudah lupa. Ketika generasi berganti dan cerita Rahayu dianggap dongeng semata, datanglah sekelompok investor yang ingin membuka jalur wisata alam. Mereka membawa alat berat, peta, dan janji pembangunan. Warga desa protes. Namun suara mereka kalah oleh uang. Malam pertama alat berat masuk ke hutan, suara lolongan menggema dari dalam rimba. Burung-burung berterbangan panik. Dan pagi harinya, semua alat berat hancur. Tidak oleh tangan manusia, tapi oleh sesuatu yang memiliki kekuatan besar dan kuku-kuku tajam. Di antara reruntuhan, ditemukan satu sosok. Laras. Tapi ia bukan anak kecil lagi. Matanya bersinar emas. Tubuhnya diliputi aura hangat yang menggetarkan. Di dadanya tergantung kalung taring harimau. Tapi kali ini, taring itu berdenyut, seperti jantung yang hidup. Aku bukan Rahayu, ucapnya. Tapi darahnya kini mengalir dalam diriku. Kalian sudah diperingatkan. Ini bukan sekadar hutan. Ini tempat di mana dunia manusia dan roh bertemu. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan kabut turun begitu pekat hingga menelan seluruh kawasan proyek. Para pekerja melarikan diri, dan sejak itu, jalur masuk ke hutan hilang dari peta. Tahun-tahun berlalu, dan desa kembali damai. Tapi kini, setiap anak yang lahir diberi cerita bukan sekadar legenda, tapi warisan, bahwa hutan adalah makhluk hidup, dan ia punya penjaga. Di malam-malam tertentu, jika bulan menggantung bulat sempurna, sebagian warga bersumpah mendengar auman dari puncak gunung Tidar. Auman itu diikuti bayangan seekor harimau besar berjalan berdampingan dengan seorang perempuan muda bermata emas. Mereka berkata, penjaga baru telah bangkit, dan kini, hutan sedang mengawasi.